wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sama Ibu. Sehat semua? Kalau Ibu bilang pagi, kamu jawab yes, yes, yes gitu ya. Pagi. Yes, yes, yes. Oke, pagi. Yes, yes, yes. Oke, semangat ya nak. Hari ini masih semangat semua anak Ibu? Baik, Ibu akan absen dulu ya. Semua anak Ibu, apakah ada yang sakit temannya? Oh, Septian ya. Yang lain? Semuanya masuk ya. Oke, Adijar, Afid, Alia, Arta, Akila, Cahaya, Chandana, ya, Destri, Adli, Hafsa, Keisha, Marzeni, Nabila, Hafsa, ya Hafisa, Nafisa, Najwa, Ciara, Rifki, Septian. Ya, sakit ya nak. Oke. Sela, Serli, Syakila, Jidan, ya Aisyah. Oke, masih semangat ya. Baik kita, baik Chandana. Oke. Baik Nana. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Oke ketua. Ketua silakan berdoa. Dalam hati aja ya nak. Sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik ya, masih semangat. Oke nak. Tadi adakah anak ibu yang tidak sarapan pagi? Ada. Oh, kenapa? Kesiangan. Tapi kamu ada minum susu di rumah? Bawa air minum? Tadi jajan di kantin? Nah, jadi kalau yang penting perutnya diisi ya nak ya, biar kita belajarnya semangat. Baik ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan 7 kebiasaan ya. Ya Bu. Baiklah, 1, 2, 3, ya. Dengan tema yang menyenangkan, ya. Apa itu? Kamu kalau di rumah siapa yang suka pegang Android? Ternyata anak itu semua suka pegang Android ya. Oke, kamu pernah melihat YouTube? Pernah ya. Kamu? Oh, TikTok. Ada yang melihat TikTok, ada yang melihat YouTube. Ada nggak di sini anak ibu yang pernah ngomong sama Google? Nah, nyari apa nak? Mencari apapun ya tentang pelajarannya kan. Misalnya, mengapa terjadi hujan? Mungkin nanti jauh ke situ, ya kan? Baiklah nak. Nah, kenapa ibu bertanya tentang itu? Karena tema kita kali ini, materi yang akan ibu ajarkan kali ini sangat menarik. Ya, sangat menarik. Berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari di rumah, ya. Kita sering megang HP. Nah, ada hubungannya dengan itu. Baik ya. Coba kita perhatikan di layar. Oke nak.
kita, tolong Rifki diperhatikan ya nak. Oke, Candana. Baik. Ngapa di layar nak? Oke, perhatikan. Nah, kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Yaitu yang akan kita bahas adalah tentang definisi kecerdasan artifisial. Apa nak? Ya. Definisi kecerdasan artifisial, kemudian karakteristik kecerdasan artifisial, lalu mesin cerdas dengan mesin non cerdas, kemudian cara kerja dari kecerdasan artifisial. Ya, kamu sudah pernah dengar apa itu kecerdasan artifisial sebelumnya? Belum. Oke, kita akan sama-sama ya. Perhatikan. Nah, kenapa sih kita belajar tentang kecerdasan artifisial, Bu? Ya, jadi nak, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, setelah kalian memperhatikan apa penjelasan yang disampaikan Bu Guru, nah, kamu nanti nak bisa menjelaskan apa sih maksud konsep kecerdasan artifisial itu. Kamu bisa jadi paham. Kamu bisa menjelaskan sama orang lain kalau ditanya. Kamu tidak menganggap kecerdasan artifisial itu hal yang baru. Aku sudah pernah mendengar. Kamu menambahlah ilmu pengetahuan kalian, ya kan? Kamu jadi tahu apa itu kecerdasan artifisial. Kemudian kamu tahu apa sih ciri-ciri dari kecerdasan artifisial itu? Nah, yang pertama tadi kau tahu apa itu kecerdasan artifisial. Bagaimana ciri-cirinya, ya kan? Lalu kamu akan tahu bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi ini akan kamu kamu akan memahami ini setelah kalian mengikuti pelajaran dari kelas coding kita hari ini. Baik ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip berpikir komputasional, ya kan? Ada berapa prinsipnya, nak? Sebelumnya ada 4. Iya. Nah, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada perancangan algoritma. Nah, itu sudah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi prinsip berpikir komputasional itu menjadi dasar dari kecerdasan artifisial, ya kan nak? Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih kecerdasan artifisial itu. Coba baca dulu anak ibu. Alfi. Oke, ya dibaca kawan. Ya, jadi ada Dartmouth College mengatakan bahwa KA kecerdasan artifisial itu ya merupakan ilmu ya dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ingat ya, kamu nak boleh kalian catat yang penting-penting. Ibu nanti akan membagikan kertas ini. Kamu harus menuliskan apa yang kalian dapat dari slide yang ibu tampilkan di depan. Lalu baca lagi Alfi. Oke, lanjutkan nak. Dari versi 6 didefinisikan sebagai program komputer yang dirumuskan manusia untuk mengambil keputusan menyediakan dasar penularan antara karakteristik manusia lainnya. Oke, ya. Jadi itu adalah definisi dari kecerdasan artifisial atau AI atau artificial intelligence, ya kan? Nah, ini ibu bagi kertas, kau boleh menuliskan apa sih KA itu memakai bahasamu sendiri, ya? Bagikan, nak. Bagikan ke kawan.
layar itu, ya. Bagikan ke belakang ya nak. Ya. Menurut bahasa kalian sendiri, jadi kalian tulis ya nak. Bagikan ke belakang. Suaranya ya nak. Oke. Baik. Kamu tulis apa yang kalian dapatkan, ya. Oke ya. Tulis namanya. Nah, ditulis namanya. Nama panggilan boleh. Nah, jadi kalau buat nama, kemudian AI atau KA adalah tulis menurutmu sendiri. Apa itu KA? Tadi udah ibu jelaskan ya kan? Nah, ini kita sekarang melihat video dulu. Di kertas yang ibu bagikan nak. Baik, silakan kita sama-sama melihat video yang ada di layar ya nak. Oke, perhatikan nak. Oke ya. Nanti apa yang kau dapatkan? Apa itu definisi dari AI? Kau tuliskan di kertas yang sudah ibu bagikan. Paham? Nah, sekarang kita akan melihat video. Perhatikan ya nak. Technology. It's advancing fast and taking less time to go time to God. Teknologi. Well, AI is basically a continuation of AI can do this challenge. We can figure out how to follow along. and create more powerful technology to create bigger level of changing the world. Artificial intelligence can help compete in world population. AI is a teaching machine, and the machine becomes more and more. Oke, perhatikan gambarnya, videonya. Oke, selesai ya. Coba ibu mau bertanya, apa saja yang kau lihat dalam video tadi? Coba Nafisa, robot, oke, kilat, mobil tanpa awak, oke Rifki,
Apa saja yang kau lihat dari video yang tadi kita lihat? Kita tonton. Robot mencabut Oh, robot mencabut tanaman, ya, mencabut buah. Ya. Berarti memanen. Ya. Oke, ya. Nah, baik, nah, benar sekali. Nah, jadi kalau kita simpulkan, AI itu siapa yang buat? manusia. Nah, berarti AI itu adalah kecerdasan buatan. Ya kan, tadi ada robot kalian lihat, ya kan? AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, ya kan? Agar apa? Agar kan tadi ada robot. Robot itu ada komputernya, nak. Agar komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia, ya kan? Nah, yang tadinya kalau manusia itu memanen buah, sekarang bisa dilakukan oleh robot atau mesin. Nah, itulah yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Kalau dalam bahasa Indonesia AI, bahasa Inggrisnya AI. Oke, sudah dapat kecerdasan artifisial apa? Kamu tulis. Tadi sudah ada tugasnya ya. Boleh pakai bahasamu sendiri. Lanjut, baik ya nak. Perhatikan ke layar. Kita akan memperhatikan ini lagi. Tolong nak diperhatikan sayang. Ya. Baik, perhatikan lagi nak. Mari sama-sama kita perhatikan. Oke nak, semua memperhatikan ya nak. Ini adalah ilmu nak. Iya, sabar ya. Jaringannya agak payah. Di tahun 2050, AI mengambil alih ini. Robot-robot Coba diperhatikan. menguasai jalan. Manusia yang selamat berburu bangsa kita. Apakah ingin bertahan? Oke, jangan takut dulu. Nak, sabar ya nak. Ini cuma AI. Nyatanya, mereka sebenarnya ikhlas. Tapi, apakah ada jalan tersembunyi dari AI? Sebelum situ, ayo kenalan sebenarnya. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan pada manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran satu anak. Oke ya. Baik ya nak. Jaringannya mungkin agak payah. Jadi perhatikan. Ini video yang kedua. Perhatikan ya.
videonya bisa terputar, ya kan? Pinjam pulpen. Ya, kumpulkan. Mana nak? Kecerdasan artifisial. Oke. Baik. Oke. Oke. Baik, anak. Ya. Oke. Udah. Ya. Oke, nah. Nanti ini kau ingat jawabanmu, ya. Nanti ada soal di akhir dari materi yang Ibu sampaikan, ada soal, ya. Oke, baiklah. Kita lanjut aja ya. Karena videonya nge-lag. Ya, sini nak. Baik. Nah, perhatikan ke layar. Ya. Nanti kalau kau tidak memperhatikan, kamu tidak akan bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Baik. AI adalah kemampuan komputer atau mesin. Ya. Kamu kenapa, nak? AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Baik. Jadi AI itu buatan, ya kan, nak? Untuk apa dibuat oleh manusia, nak? Untuk apa, nak? Tadi kan kamu sudah melihat video. Ternyata AI itu dibuat bisa membantu pekerjaan manusia. Baik. Nah, sekarang jadi AI itu dibuat untuk membantu manusia, ya kan? Dalam menjawab pertanyaan, mengenali suara dan gambar, bahkan membuat keputusan. Oke, sekarang karakteristik AI. Nah, AI apa itu AI? Artificial Intelligence. Oke, perhatikan nak. Karakteristik AI, ya. Yang pertama, dapat belajar dari data. Ya. Jadi AI itu nak adalah suatu teknologi yang dimasukkan program di dalamnya. Ya, dia bisa belajar dari data. Ya. Maka contohnya apa? Aplikasi yang merekomendasikan video. Siapa yang sering nengok YouTube? Oke, Najwa. Kamu melihat YouTube, melihat apa, nak? Yang sering kamu tonton apa? Kartun. Nah, jadi kalau kamu sering nonton kartun, ketika kamu buka YouTube, ya kan, dia dengan HP yang sama, maka video yang dibawa yang ditawarkan apa yang kamu lihat? Macam-macam video kan? Video kartun, benar? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena di YouTube itu ada AI-nya juga, nak. YouTube itu termasuk AI yang dia paham, ya, bahwa kita sering membuka video tentang kartun, sehingga apa yang ditawarkan oleh YouTube itu videonya semua tentang kartun. Nah, di situ AI, paham ya? Nah, dia itu belajar dari data. Data apa yang sering kita buka? Disitulah dia akan menampilkan. Bisa dipahami? Oke. Kemudian bisa mengenali pola. Apakah kamu pernah membuka handphone dengan fingerprint, dengan jari, dengan sidik jari, atau dengan wajah? Ada HP-nya seperti itu? Atau siapa yang pernah main Facebook? Ketika kau upload foto, maka di fotomu itu ada wajahnya dikotak-kotakin, muncul namanya. Pernah? Nah, kenapa? Itulah AI. Dia bisa mengenali pola. Paham ya, nak? Nah, ini ciri-cirinya. Ketika kau nanti ditanya ada pertanyaan, kau bisa memahami. Yang pertama, AI belajar dari data. Yang kedua, AI bisa mengenali pola. Paham? Oke, yang ketiga, dapat mengambil keputusan dari informasi yang diterima. Nah, contohnya apa? Mobil tanpa sopir. Ya,
program mencapai tujuan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia AI Bu, benar kata Nafisa. Karena dia sudah diprogram, sudah dimasukkan, sudah dimasukkan informasi di dalamnya, ya. Makanya tadi Ibu katakan AI itu seperti otak manusia, tetapi otak buatan, ya. Oke, paham ya? Diingat. Yang pertama tadi apa, Nak? Belajar dari data. Yang kedua bisa membaca pola. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang diterima. Sehingga mobil tadi yang tanpa sopir dia bisa jalan menuju tempat tujuan yang sudah diprogram, yang sudah dimasukkan. Oke ya. Kemudian dapat berkomunikasi. Ya, siapa yang pernah ngomong sama Google? Ya, ada nggak suaranya? Ada. Menggunakan apa ya? Ya, handphone kan? Kamu terus buka aplikasi Google, kemudian kamu ngomong, lalu dia akan menjawab. Pernah nggak kamu beli online dari WA? Kamu Assalamualaikum, nanti dia ada tuh balasannya. Jadi dia mesin yang menjawab, bukan orang lagi. Secara otomatis langsung dibalas pesannya. Cepat kali. Nah, itu namanya chatbot, ya Nak ya. Nah, itu dapat berkomunikasi. Jadi AI itu bisa berkomunikasi dengan kita. Siapa yang di HP-nya ada aplikasi WA? Pernahkah kamu berbicara dengan AI WA? Nah, dia menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Iya. Nah, jadi AI itu dapat berkomunikasi. Kemudian AI itu tidak lelah. Kamu mau WA tengah malam pun pada saat mengantuk masih dibalas. Kalau ini Google kan kita ngomong. Apa jawabnya? Oh, dicoba. Kalau penasaran kita coba, ya kan? Nah, jadi kalau kau tengah malam pun saat orang letih, lelah tidur, terlelap, kau berkomunikasi dengan AI, dia bisa menjawab. Makanya ciri-cirinya adalah AI tidak lelah atau tidak bosan seperti manusia. Baik Nak. Ibu tanya, apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu apa? Tadi Ibu bilang karakteristik AI. Apa itu karakteristik tadi Ibu bilang? Ciri-ciri. Jadi kalau kau ditanya karakteristik, berarti itu ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya bisa kau bilang, Bu, AI itu bisa belajar dari data. Bu, AI bisa mengenali pola. Bu, dapat mengambil keputusan dari informasi yang sudah dimasukkan atau diterima. Bisa berkomunikasi, Bu. Diingat ya, Nak. Kemudian, Bu, tidak lelah, tidak bosan seperti manusia. Lalu, tetapi, Nak, AI itu sama nggak dengan manusia? Samanya sama-sama apa? Katanya Jidan sama-sama pintar, sama-sama bisa berpikir. Terus ada yang kata temanmu tadi sama-sama pintar, Ibu dengar. Nah, ada nggak perbedaannya? Ada. Apa perbedaannya? Kalau AI tidak Kalau robot, AI, manusia berarti kalau AI benda mati maksud kamu? AI benda mati, manusia benda hidup. Oke. Nah, kalau manusia itu punya perasaan, punya emosi. Kalau AI bagaimana? Iya, itu ciri-ciri AI. AI tidak punya emosi, tetapi bisa meniru cara bicaranya manusia. Ya, dia tidak punya emosi, tapi dia bisa meniru suara manusia, ya kan? Coba perhatikan, apakah sudah bisa? Nah, oke, kalau tetap jaringannya payah, sabar ya Nak.
Oke, masih. Perhatikan. Bisa. Sama Diana. Mari kita perhatikan nak. Oke. Perhatikan. Kecerdasan buatan, apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? Perhatikan semua ya nak. AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk. Oke, jaringannya nge-lag. Ya, sabar ya. Ternyata jaringannya hilang-hilang timbul nak. Oke. Muncul lagi dia nak. Sabar ya nak. Nah baiklah, karena jaringannya payah kita lanjut lagi ke. Oke. Kalau kalian terbiasa nonton atau like Perhatikan, konten Nak. misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan melakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk memainkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir. Nah, sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia, ya kan? Belajar dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya.
AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? Membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, Ya, jadi banyak manfaat dari AI ya. Ini hanya reklame ya, makanya dia berhenti. Oke, dari segala bidang, dari kesehatan, bisnis, ekonomi, yang bermanfaat. Kita dengarkan lagi ya. Oke lah. Karena jaringannya agak susah, kita ke ini aja ya, ke PowerPoint. Ya nak? Mau permisi? Baik, nah karakteristik AI sudah kita lihat tadi ya kan nak? Dianya itu bisa belajar dari data, bisa mengambil keputusan, bisa berkomunikasi, tidak lelah ya, dan tidak punya emosi ya, tapi bisa meniru cara bicara manusia. Baik, selanjutnya sekarang kita ke mesin cerdas versus mesin non cerdas ya, perhatikan. Nah, mesin cerdas ya, apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas itu berbeda dengan mesin non cerdas ya. Di sini ada yang tahu vacuum cleaner untuk membersihkan lantai. Nah, vacuum cleaner dengan kalkulator, mana yang mesin cerdas? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu kita hidupkan, dia bisa berjalan sendiri, bisa membersihkan rumah sendiri. Kalau kalkulator kita pincit, ya kan nak? Baru dia misalnya 8 dikali 4 sama dengan, maka muncullah hasilnya 32. Nah itu sesuai instruksi kita. Jadi kalau vacuum cleaner dia bisa kita hidupkan, dia bisa bergerak sendiri untuk menyerap kotoran-kotoran. Jadi yang cerdas itu yang mana? Vacuum cleaner. Nah di layar coba kita perhatikan sama-sama. Mesin cerdas itu bisa belajar, bisa menyesuaikan diri, dan bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, contoh-contohnya ini. Media sosial, chatbot, navigasi, ya. Navigasi itu penunjuk arah, mapping.
biasanya itu kalau kau buka Shopee, dia akan menawarkan segala bentuk apa yang dijual, ya kan nak? Bisa perlengkapan rumah tangga. Kambing bu. Apa nak? Ada kambing. Kandang kambing. Oh, kandang kambing di sini aja lah kamu cari, ya kan? Tapi bisa aja karena sekarang semua dijual online, bener nggak? Iya. Oke, coba biar nggak ngantuk. Kalau ibu bilang 1, kamu tepuk sekali. Sambil bilang yes. Kayaknya anak-anak udah ngantuk nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Oke, sebentar lagi kita selesai ya. Fokus ke layar. Ya. Ini adalah perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, jadi ibu bertanya, kenapa ya mesin vacuum cleaner, ya alat pembersih, robot vacuum cleaner itu dikatakan mesin cerdas? Apa jawabannya? Karena dia bisa berjalan sendiri. Karena dia bisa bergerak sendiri. Karena dia bisa mengambil keputusan, membersihkan, ya kan? Mengapa kalkulator dikatakan mesin tidak cerdas? Karena kalkulator hanya menjalankan perintah yang telah diprogram sebelumnya. Itu kalkulator sederhana ya, Nak? Kalkulator sederhana. Oke, mengapa kipas angin dikatakan mesin non cerdas? Iya, karena dia hanya menjalankan perintah yang telah diprogram sebelumnya. Kalau kita pencet, tik, nah dia baru bisa muter. Ya kan? Bu, apa nak? Apanya? Mobil listrik. Mobil listrik. Mobil listrik itu kalau dia yang bisa bisa tanpa supir, dia bisa berjalan. Nah, itu termasuk yang mesin cerdas. Ya. Dia bisa sampai ke tujuan walaupun tidak ada supirnya. Tapi kalau Bu, mobil-mobilan main-mainan adik-adik Bu, itu apakah mesin cerdas? Tidak, karena dia ada di baterai, ya kan? Dia kita hidupkan baterai, kita cetekkan, baru dia bisa jalan. Oke ya, Nak? Lanjut. Nah, jadi kamu bisa melihat di layout atau di proyektor. Perhatikan, ini perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba kamu baca. Nanti kita akan ada soal. Apa sih kenapa dia dikatakan mesin cerdas? Ya, mengapa dia dikatakan mesin non cerdas? Oke. Nah, mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman, ya, bisa menyesuaikan diri dan bisa mengambil keputusan sendiri. Itu dia mesin cerdas. Contoh-contohnya bisa kau lihat. Ada iklan online, ada robot vacuum cleaner, ada marketplace, ada asisten virtual. Oke. Nah, kalau mesin non cerdas itu hanya menjalankan perintah yang telah diprogram sebelumnya. Contohnya apa? Kipas angin, mesin cuci biasa, printer, tahu printer? Lampu lalu lintas manual, kalkulator sederhana, dan mesin pemotong rambut. Nah, itu mesin non cerdas. Oke. Nah, contoh AI di sekitar kita. Apa saja? Coba bacakan dulu Najwa. Contoh AI di sekitar kita, Nak. Apa? Apa saja contoh AI di sekitar kita? Google Assistant, Alexa, robot atau vacuum robot. Oke. Aplikasi terjemahkan. Oke. Google Translate contohnya ya. Game yang bisa menyesuaikan tingkat. Oke, itu adalah contoh AI di sekitar kita. Baik ya, Nak. Nah, cara kerja kecerdasan artifisial ini sangat penting. Cara kerja kecerdasan artifisial, ya. AI itu belajar dari data dan pengalaman.
Ya, contohnya apa? Kalau kita menggunakan Google Assistant atau Google, ya kan, Nak? Google, tolong kamu cari apa arti dari apa, Nak? Apa arti dari kompetensi? Itu adalah input. Kita memberikan perintah kepada Google Assistant. Lalu Google Assistant akan memproses, loading dia, memproses. Nah, itu AI mempelajari data. Kemudian akan ada hasilnya, ya kan? Kompetensi adalah dijelaskan sama Google tadi. Nah, hasilnya itu adalah hasil keputusan atau tindakan. Nah, kalau kamu merasa penting, kamu boleh mencatatnya. Oke? Itulah proses dari AI. Ada apa saja I-nya? Input. Ya. T-nya pemrosesan, diproses. Ya. Input, proses. Baru O-nya output. Oke ya. Pertama input, itu perintah dari pengguna. Pemrosesan, AI mempelajari data. Kemudian output, hasil keputusan. Apa hasilnya? Apa tindakan AI? Oh, dia memberikan jawaban. Paham? Ada pertanyaan aku? Enggak ya? Oke. Baik ya, Ibu lanjut. Nah, jadi Nak, kecerdasan artifisial itu bekerja dengan cara yang mirip manusia belajar. Jika ingin mengalami sesuatu, maka penting sekali untuk mempelajari informasi atau data. Ya, coba Ibu pengen Nafisa yang membaca. Ya, Nak. Oke. Baca, Nak. Kecerdasan, dengarkan. Bekerja dengan cara yang mirip seperti manusia belajar. Jika ingin memahami sesuatu, maka penting sekali untuk mempelajari informasi Atau data. Atau berlatih. Dan kemudian menggunakan apa yang mudah dipelajari Itu membuat manusia bekerja dengan cara secara sederhana. perhatian. Terdiri dari 3 tahap utama. Pertama data sebagai pemasukan, pelatihan model sebagai model data, atau output lainnya sebagai luaran. Nah, jadi cara kerja AI itu ada 3 tahap. Yang pertama input. Jadi kita seperti AI itu seperti manusia. Kalau kita ingin banyak tahu, maka kita harus banyak membaca, kan gitu kalau manusia kan. Nah, kalau AI dia akan belajar dari data yang pernah masuk kepada dia. Ya, banyak yang bertanya ke AI, banyak yang bertanya, dia lama-lama pintar. Ya, dia akan belajar dari informasi atau data yang pernah masuk atau yang pernah diajarkan sama dia. Ya. Kemudian setelah data itu masuk, ya kan, ada proses, ya kan, ada prosesnya, ya kan, pelatihannya, lalu ada output. Tadi input, proses, output. Kalau input tadi apa, Nak? Data atau perintah, ya kan, Nak? Kalau proses, karena pemrosesan, maka AI akan memprosesnya. Lalu hasil, AI akan menjawab. Kalau dia tadi input, pengguna akan memberikan perintah, ya kan, Nak? Itu tadi. Baik. Nah, ini dia cara kerja AI. Masukannya itu data, ya. Ini masukan ini disebut dengan input. Input itu bahasa Inggris. Kalau Indonesianya masukan. Apa yang dimasukkan? Data. Setelah itu proses, sama dia P. Jadi masuk itu tadi masukan itu input, sama itu dengan input. Lalu proses, IP ya, I-nya input, P-nya proses. Kemudian O, output atau keluaran atau hasil atau luaran. Prediksi atau output. Itu ya, nah IPO, ingat saja itu. Cara kerja AI adalah I, input, P, proses, O, output atau hasil.
interaksi. Baik, nah contohnya ini nak. Masukannya apa? Perintah suara. Contohnya kita pakai Google. Halo Google, apakah yang dimaksud dengan data? Nah, itu suara kita. Lalu dia akan memproses, lalu dia akan menjawab. Data adalah, ya tadi Ibu sudah mencontohkannya kan? Nah, baik nak, selesailah materi kita ya. Nah, dari materi itu Ibu akan membagikan soal ya, lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan. Ya, tadi ya. Dibuat namanya ya nak. Oh iya, nah kasihkan lebih jauh. Nah yang bagus lah biar tegak badannya kayak juga semangat. Dibuat namanya di atas ya nak. Sudah dikerjakan dengan tertib. Ya, namanya boleh. Namanya di atas ini aja nak. Di atas lembar kerja siswa namanya ditulis. Masih kurang? Dibaca nak, dibaca. Bacalah setiap perintah dengan cermat. Lalu jawablah pertanyaan atau isian sesuai pemahamanmu. Yang pertama, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Kau jawablah nak. Tadi kan sudah dijelaskan, silakan dijawab, ya. Nomor 2, pilih 3 karakteristik yang dimiliki oleh kecerdasan artifisial dengan memberi tanda checklist. Nah, jadi 3 jawabannya. 3 karakteristik. Nah, kenapa nak? Ya, kalau tidak jawabannya berarti tidak kita checklist, ya kan? Yang karakteristiknya aja, yang ciri-cirinya aja. Ciri-ciri AI tadi apa? Kan sudah Ibu jelaskan. Kecerdasan buatan. Nomor 3, nah misalnya kipas angin manual. Nah itu mesin cerdas atau tidak cerdas? Kalau tidak cerdas maka kita tulis tidak cerdas, ya kan? Kalau cerdas kita tulis cerdas, gitu ya. Ya.
bisa dinyalakan dan dimatikan. Apakah dimana? Bisa membuat keputusan sendiri. Kalau itu jawabannya kau checklist, kalau tidak jangan di checklist. Nomor? Nah, ini tadi yang kita bahas. Cara kerja AI. Ini kan ada titik-titik. Kemudian AI belajar atau berpikir, itu proses. Berarti yang kiri ini apa? Kan cara kerjanya itu apa? Info. Di mana input ditulis? Kalau P proses. Proses itu AI belajar dan berpikir. Lalu yang ujungnya apa itu namanya? Nah, itu diisi dengan apa nak? Karena tadi cara kerjanya itu ada 3. Pertama input, kemudian proses, kemudian output. Nah ini yang terisi apa ini? Prosesnya ya kan? Belakang kiri kanannya itu diisi apa? Nah, gampang itu. Oke ya, gampang itu nomor 4. Tinggal kau tulis lagi. Yang di tengah-tengah itulah prosesnya, ya kan? Sambil kalian mengerjakan, baru dibahas tadi nah. Itu lagi siapa? Oke ya, Ibu rasa sudah selesai apa yang mau Ibu sampaikan di dalam layar. Ya kan, jadi Ibu matikan saja. Waktunya 3 menit lagi nah. Nomor 4 itu tinggal kau isikan aja nah. Yang awal itu apa? Apakah input, apakah output? Yang tengah-tengah itu proses. Berarti prosesnya udah terisi, ya kan?
informasi tentang data kita. Makanya kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai data kita itu digunakan orang lain untuk kejahatan. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya AI adalah suatu teknologi yang bisa membantu kehidupan manusia. Tetapi AI tidak menggantikan manusia. Tidak bisa menggantikan manusia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Nak. Ini ada kartu. Sebelum kita ini ya. Televisi hanya menampilkan tayangan saat dinyalakan dengan remote. Apakah televisi? Mesin cerdas atau tidak cerdas? Tidak cerdas. Kenapa? Karena dia hanya bisa melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan, ya kan? Diperintahkan. Oke. Kemudian asisten digital di ponselmu bisa menjawab pertanyaan dan memberikan saran cuaca. Termasuk mesin apakah dia? Mesin cerdas. Karena dia bisa apa? Nah, alasannya. Ayo. Karena dia bisa bisa. Kenapa dia bisa menjawab pertanyaan itu? Coba. Ayo. Kenapa? Ayo. Dia akan menjawab sesuai data dan pengalamannya kan. Makanya dia dikatakan sebagai mesin cerdas. Oke, sekarang tugasmu di rumah, carilah 3 contoh AI yang ada di rumahmu. Itu saja ya. Paham ya? Baik, sekarang kita membaca doa. Ayo ketua. Sebelum pulang. Iya, kita pulang. Sebelum pulang. Dalam hati aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.